Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Pengertian sistem pemisahan kekuasaan negara adalah kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya yang secara tidak langsung berjalan dalam suatu sistem yang terstruktur. Sedangkan pengertian sistem pembagian kekuasaan adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun tidak dipisahkan antara lembaga satu dengan yang lainnya. Hal tersebut untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu lembaga. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 1. Kekuasaan eksekutif, 2. Kekuasaan legislatif, 3. Kekuasaan yudikatif, 4. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, 5. Kekuasaan moneter. Yang merupakan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang merupakan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, serta Pasal 22D, Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang merupakan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu, kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E, Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang dimaksud kekuasaan moneter adalah
Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, yang artinya MPR memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Dikarenakan MPR dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia dan menjalankan kedaulatan rakyat secara penuh. Yang termasuk lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, termasuk Presiden. Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia mengalami perubahan setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia sesudah terjadi amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Perubahan mendasar struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sekarang tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara. MPR sekarang ini adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang sering dijuluki sebagai Dewan Penasihat Pemerintah, yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dihapus melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli tahun 2003. Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Dewan Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial, yang diatur secara khusus dalam Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya,
yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.